Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, selamat malam kawan-kawan semuanya. Salam sehat untuk semua ya. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya. Nah, untuk malam ini saya ada rencana menyampaikan, sebenarnya minggu kemarin itu sudah saya sampaikan juga ya, kaitan dengan takhrij hadis ya. Sudah ada yang mencoba takhrij hadis belum di kemarin-kemarin? Sudah ada? Belum, Pak. Baru selesai finishing pemasangan aplikasi semua ke anggota. Oke. Yang aplikasi yang dipakai ini apa ya? Yang ini Hadissoft semua ya? Yang Ya, sudah ada? semuanya pakai Hadissoft semua, Pak. Oke, ya. Jadi begini nih, ya saya mungkin malam ini sifatnya menjelaskan saja untuk takhrij hadis yang ini nanti harus bisa diselesaikan dalam seminggu ini ya. Nanti ya sebatas kemampuan saja dulu ya. Ya, nanti sebatas kemampuan sampai batas mana bisa dikerjakan. Jadi nanti saya coba share dulu untuk format contoh penyajian sudah pernah saya share belum ya? Belum ada ya? Coba. Belum ada ya? Waktu kemarin saya tampilkan nggak waktu pertemuan kemarin? Ditampilkan, Pak. Tampilkan tapi ya? kami belum paham, Pak. Oh, jadi nanti begitu ya yang kemarin itu. Ini saya tidak ini ya dijadikan host, co-host. Ini saya nggak bisa ini ya. Co-host Prima. Bapak jadikan co-host Prima. Kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa share. Bentar, Pak, lagi di ini. Iya. Jadikan Bapak. Oke. Aneh. Sudah tampak ya? Sudah bisa dibaca? Gimana? Sudah, Pak, sudah sampai ya. Sudah bisa dibaca, Pak? Bisa Oke. Ya, jadi begini, saudara sekalian. Ya, jadi nanti saya akan memberikan redaksi hadis ya. Redaksi hadisnya itu misalnya apa namanya? Misalnya Mamin Mauludin ya, atau redaksi hadisnya atau matan hadis ya. Nah, dari matan hadis ini nanti Anda cari di apa misalnya di Hadissoft ya. Ya, Hadissoft, Pak. Ya, Hadissoft ya. Jadi misalnya ini kan contoh kemarin sudah saya sampaikan kalau nggak salah ya, sudah. Misalnya ada Mamin Mauludin Ilayu Ladu Alal Fitroh. Nah, Anda nanti kan mencari hadis ini, mau mengidentifikasi ya, identifikasi hadis-hadis yang relevan dengan hadis ini. Nah, Anda bisa menggunakan bahasa Arabnya ya, atau dengan bahasa Indonesia. Begitu ya kemarin ya? Sudah pernah saya sampaikan gitu kan? Ya, Pak, ya. Ya. Nah, setelah itu baru nanti kalau misalnya kamu atau Anda Bapak semuanya
menggunakan dari kata fitrah misalnya kan. Fitrah yang berbahasa Indonesia atau juga di sini ada nggak terjemahannya fitrah misalnya ya. Ya misalnya ada fitrah di sini kan. Artinya diterjemah ya bisa ketemu kalau misalnya kamu Anda nanti mencari dari kata fitrah atau dari kata bahasa Arabnya kan gitu ya. Bisa juga begitu ya. Nah, nanti setelah ditentukan kata kunci yang Anda pakai, maka nanti dicek hadisnya itu, dikumpulkan mana yang hadis-hadis yang sama kan, yang relevan. Maka nanti muncullah sebanyak ya ini antara lain saja ya. Misalnya ini apa namanya? Hadis yang terkumpul ini kan ada Mamin Mauludin ini kan sama kan. Mamin Mauludin al-fitrah, Fawahu Yuhaidin Nasi dan seterusnya kan. Ini di dalam Sahih Al-Bukhari ya, Imam Al-Bukhari ini kan. Kemudian ini juga kan sama kan, Mamin Mauludin. Nah ini kan, ini sama semua. Ya ini masih di Imam Al-Bukhari. Tapi sanadnya beda ini. Orang yang meriwayatkannya beda ini. Orang yang ininya beda ini. Ini kan beda dengan yang di atas ini. Beda ya? Coba nomor 1 dengan nomor 2 beda nggak? Beda. Coba ada yang respon. Beda. Ya, ini Beda. Akhbarna Su'aib ya. Ini kan Abdan ya. Abdan ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini Kan yang ketiga ini padahal ini riwayatnya sama Imam Al-Bukhari ya. Riwayat Al-Bukhari ini Adam ya. Nah, ini ya. Iya, Adam. Nah, ini ya. Ya, ini beda. Riwayatnya, kitabnya ini sama dalam kitab Bukhari. Kemudian ini masih di kitab yang Bukhari, dalam kitab Bukhari itu ada ini juga. Nah, ini beda juga nih kalau dicek orang-orangnya ini kan. Nah, ini sanadnya itu berbeda. Secara redaksi, ini khusus di Al-Bukhari misalnya. Ini kan apa di sini? Mamin ini ya. Sampai Mamin Mauludin ya sampai dengan sini latarokan gitu kan. Apa ini enggak ini? Mamin, nah ini ya. Mamin Mauludin ilayuladu alal fitrah fawahu yunasinu ayu majisanisi dan seterusnya. Kemudian yang redaksi hadis ini juga agak mirip ya ini kalau ini Mamin Mauludin illa yuladu ya. Yang di atas gimana? Mamin Maulid illa yusal sama ya? Agak sama ya. Nah, kalau yang ketiga ini lain lagi ini apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat ini Mamin Mauludin ya. Mamin Mauludin illa yudal fitrah bawahnya. Illa Ya, itu ya. al-fitrah. Jadi ini hasil dari awalnya kita nyari dari hadis yang ini tadi. Dari yang tadi ini yang ini ya. Jadi kita dalam Bukhari saja ada 4 ya kan. Kemudian nanti di Muslim juga ada begini. Muslim ya, sama ini. Muslim ada 1, 2, 3 ada 4. Ada 4. Kemudian di Imam Abu Dawud ada 2 lah yang ketemu ya. Kemudian di At-Tirmidzi ada 1, di Imam Malik ada 1. Nah, setelah kumpul kan nanti kita ambil salah satu hadisnya yang tadi, yang hadis yang diterjemahkan di atas ya. Nah, ini yang apa ini? Salah satu aja. Ini kan di aplikasi kan ada kan? Ya, ini kan yang diambil. Nah, ini nama Hajib apa dari mulai Hajib bin Walid, Muhammad bin Harab, Az-Zubaidi, Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab, Abu Hurairah ya. Nah, nanti ininya dari atas dari Rasulullah dulu kan ini kan. Rasulullah ke Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ini Abdurrahman bin Sahur ini Abu Hurairah ya. Oh. Ya ini nanti di itunya apa?
Di datanya itu Abu Hurairah. Kemudian Sa'id bin Musayyab ini ya. Kemudian Az-Zuhri ini nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab ya, Az-Zuhri. Nah, kemudian Az-Zubaidi ini Muhammad bin Al-Walid bin Amir ya. Kemudian Muhammad bin Harab ya, Muhammad bin Harab ini ya. Nah, ini ya. Setelah itu Hajib bin Walid ya. Nah, Hajib bin Walid ini ya. Riwayatnya siapa? Imam Muslim ini yang meriwayatkannya. Yang ini yang Imam Muslim ini kan. Perawi. Perawinya ya. Ya, bisa dipahami ya. Hanya memindahkan saja. Nanti kan di aplikasi kan ada kan? Iya, Pak. Ya, nanti kita contohkan ya, kita coba nanti kita simulasi lagi ya, simulasi lagi. Nah, setelah itu nanti ini di aplikasi juga ada ini. Nah, setelah itu baru diceritakan profilnya itu, ya, profilnya itu. Misalnya Abdurrahman bin Sahor, nah ini Abu Hurairah ya tadi ya. Nah, Ibnu Hajar sahabat gitu ya. Dari mana ini datanya? Dari aplikasi ya. Dari aplikasi nanti saya coba Hadisop kita coba lagi ya. Mungkin dengan contoh yang beda juga nggak apa-apa. Ya, jadi ada ini kan. Jadi sampai dengan 5 ya, 5 tahap, 5 tahap aja. Jadi ya bisa ini kan mulai redaksi hadis, kemudian identifikasi, ini bisa identifikasi dulu, bisa sumber dulu, yaitu bisa ditukar yang nomor 2 jadi nomor 3, yang nomor 2 jadi nomor 3, yang nomor 3 jadi nomor 2 juga bisa ya, nggak apa-apa, hadis yang diidentifikasi dulu. Setelah itu yang diterjemahkan ya, yang ini yang dibuatkan skema ya, buatkan skema. Habis skema baru dibuatkan biografi riwayatnya. Nah, ini dia riwayatnya. Nah, nanti akan saya share ini contoh ini ya. Kalau belum. Nah, jadi kita ini nampak ini yang ini ya, bukan? Oh, belum ya, belum tampil ya, hadisopnya belum ya? Hadisopnya belum tampil. Bapak izin, ini diminimalis dulu baru dibuka aplikasinya, Pak. Bukan yang ini masih ini ya? Masih yang tadi ya? Ini yang tampil masih yang tadi ya? Iya, masih, Pak. Ya. Oh ya, Masih yang saya stop PDF-nya. dulu ya. Ya. Gimana, sudah ya? Sudah hadisop belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Udah. Nah, kita apa namanya, kita contohkan aja ya. Ini minimalis dulu ya, apanya ini, dikecilkan dulu ya. Ya, ini kita cat yang tadi ya, misalnya ini aja kita cari saja ini dengan bahasa Indonesia lah. Nah, mana ada? Oh, ini ya, ini nanti dicek saja nanti apa namanya? Yang relevannya ini. Atau enggak? Ini enggak ini. Nah, ini contoh aja ya. Ini mungkin ini kan coba dicek yang di sini sama enggak ini? Yang tadi ya. Ini dari kata fitrah ya, ini ya. Bisa nampak ya? Bisa ketemu. Ini ya. Nampak ya? Bisa dilihat. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya, Bisa, ini kan Bisa, Pak. ya, Bisa. ini nanti di copy paste kan? Di copy paste ke Word, ke ini kan ke apa, file kosong ya. Ya. Ya, jadi nanti di kopasnya dari sini lengkap ya. Nah, ini di kopas, di copy paste ya. Nah, di copy
Nanti ini kan ke Word ya. Kemudian juga ininya artinya ya, biar ini salah satu aja nanti artinya. Nah, di kopas ya, di copy juga ya. Nah, sekarang tinggal kita melihat ini nih kalau ini nampak nggak ininya? Apa namanya yang skema tampak nggak ya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ada ya? Nampak. Nampak, Pak. Oke. Nah, jadi yang tadi saya bilang itu, yang skema ya, ini kan tidak bisa di-copy ya. Kalau nggak salah tidak bisa di-copy, tapi Iya, nanti bisa. bisa diketik lah ya, dibuatkan saja itunya, kotak-kotaknya. Kemudian untuk mengecek ininya apa namanya, biografi tadi, profil ini kan, ya ini ya. Nah, tadi kan ada misalnya nama lengkapnya Muhammad bin Muslim kan, kemudian dari kalangan sahabat ini tabiin ya. Kemudian apalagi tadi kunyah ya, kunyah memang tidak ada di sini ya. Kunyah itu julukan ya, julukan. Nah, ini ada Abu Bakar ya, kunyahnya Abu Bakar. Kemudian tempat negeri hidup Madinah, wafatnya 124 Hijriah. Ini tinggal di ini aja, tinggal disalin aja. Nah, ini komentar para ulama ini yang tadi ada juga ya. Misalnya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Muhammad bin Muslim itu adalah faqih, hafiz, mutqin ya. Kemudian menurut Az-Zahabi dia seorang tokoh. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya ini siapa? Ini berikutnya. Nah, ini beda lagi ya. Ini siapa? Su'aib ya, Su'aib bin Hamzah. Su'aib bin Hamzah, nama lengkapnya Su'aib bin Abi Hamzah Dinar. Kemudian apa tadi yang berikutnya itu? Tempat ya, apa generasi ya? Generasinya ini kalangan ya, ini kalangan tuh generasi maksudnya tabaqat ya. Tabiut tabiin kalangan tua. Kemudian tempat menetap atau kotanya di mana di Sam. Wafatnya 162 Hijriah. Kemudian komentar ulama atau penilaian ulama terhadap Su'aib bin Abi Hamzah Dinar itu menurut Ahmad bin Hanbal sahabat solih ya. Menurut Yahya bin Ma'in siqah, menurut Yakub bin Su'aib siqah, dan terusnya ini kan ada ke bawah ini masih. Nah, ini masih ada penilaian para ulama ini ya. Nah, nanti menurut ini ada ijma kualitas hadisnya. Kalau menurut di aplikasi ini sahih ya, hadis yang tadi itu ya, tapi ya kita harus dicek apakah benar nggak hasil penelitian kita itu kan, atau hasil apa namanya pengecekan kita ini kan. Kemudian siapa lagi misalnya di sini nama lain ya, Al-Hakam bin Nafi ya. Nah, sama ini data-datanya di sini ya, bisa dipahami ya kira-kira. Siapa? Atau ada yang Ya, Pak. bertanya? Yang itu maksudnya apa coba? Tabiul atba coba, ada tabiut tabiin. Kalau yang hakam ini kan tabiul atba kalangan tua, maksudnya gimana? Ya, tabiin lah ya, 3 kali disebutnya itu. Ya, jadi kan ada tabiin, ada tabiin, ada tabiin, ada tabiin ya gitu. Ada tabiin gitu, kira-kira gitulah ya. Oh, Nah, jadi di bawahnya lagi dari tabiin ya. Nah, jadi saya balik lagi. Jadi yang pokok itu yang harus Anda lakukan itu sebelum tadi menentukan satu hadis yang mau dibuatkan skema ya, termasuk diberikan penilaian. Nah, jadi yang harus dilakukan itu bagaimana menginventarisir hadisnya itu ya. Jadi ini aja dicek aja. Ini kan kalau misalnya ini sama tinggal dipindah saja, misalnya ini kan sama ya.
Nah, ini dipindah. Kemudian ya artinya itu cukup satu aja lah ya. Nggak usah diartikan semua karena agak mirip-mirip kan. Kemudian misalnya yang lainnya. Bajunya. Dicek lagi sama nggak kalau ini? Sama nggak misalnya? Kalau ini kan beda ya. Ini coba silakan dilihat sama nggak dengan yang tadi? Atau agak kemiripan nggak dengan yang tadi? Beda ya? Ya ini berarti kan tidak perlu ini. Nggak usah. Yang penting ada qul mauludinnya. Yang ini ada bisa. Sama ya? Nah ini kan ada mamin mauludin illa yuladu alal fitrah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ini sama enggak? Ada enggak kira-kira yang terkait dengan hadis yang tadi? Agak beda ya? Nah, yang beda ini enggak usah. Nah, terus gitu ya, kalau kira-kira tidak relevan, ya enggak usah, dicek aja nanti ya. Ngerti maksudnya ya, untuk mengumpulkan hadisnya itu, bisa dipahami? Insya Allah. Hah? Bisa ya? Allah. Siapa? Ya. Ya, tinggal dicek yang saja ini. hadis yang Tinggal sama dicek. saja, Pak. Memang ini agak banyak ya agak banyak ini dari fitrah ini. Bisa juga nanti Anda bisa saja mencari dari kata atau redaksi yang lain juga bisa ya. Nah, ini kan banyak yang tidak masuk tuh, yang ini aja dicek aja. Kalau kira-kira nggak masuk ya nggak usah. Nah, kalau ini kan ada ya, ini sama ya, ini masuk ya. Nah, ini kan tadi kan. Ini masuk ini ya kan, ada ini yang pasti kan ada terkait betul ini kan. Ya saya kira itu aja, hanya kamu ngecek saja dengan hadis yang kira-kira ini kan. Dicek aja, dilihat gitu ya. Bisa dipahami ya? Allah. Bisa, Pak. Bisa atau ada pertanyaan? Bisa, Pak. Saya, Pak. Prima izin bertanya Pak. Oh ya, silakan Pak Rusli. Silakan. Saya dulu, Pak. Tadi kan saya ngecek tentang haid, Pak. Haid itu sangat banyak hadisnya, Pak. Apakah semua kita, kalau ada kata-kata itu semua kita ambil? Oh enggak. Ini makanya dicek hadis yang awalnya dulu. Yang kita cari kan tadi qul mauludin atau mamin mauludin kan. Nah, hadis yang relevan dengan itu saja. Hadis yang relevan dengan yang mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Nanti dibaca artinya ya, dibaca artinya. Kalau yang lebih pas agak di ini, yuladu alal fitrah, Pak. Iya, sama aja. Mau Kalau mamin yuladu mauludin fitrah, atau qul yuladu juga bisa kayaknya ya. ketemu yang Bisa relevan. saja. Ya. Jadi mencari itu bisa juga dari misalnya ini sebetulnya kan apa namanya bisa mana ya misalnya tadi ya yuladu ya. Kursi ada itu, kursi ada. Bisa juga sebenarnya bisa langsung di copy ininya, kalaupun bisa ditulis juga bisa ya. Nah, misalnya kamu mau nyari dengan kata yuladu kan tinggal dipindah aja tadi kan. Nah, misalnya kalau dari yuladu kan tidak terlalu banyak ya. Ini kan Kalau hanya sedikit ya. Kalau tadi kan agak puluhan tadi ya. Kalau fitrah banyak, Pak. Iya, ya itu tergantung ini adalah kejelian Anda ya atau yang nanti nyari ya. Jadi untuk caranya itu bisa dikopas yang mungkin yang lebih agak ini bahasa Arabnya saja. Dicari yang memungkinkan agak jarang. Ya, jadi ini kan agak dikit ini kan. Agak dikit. Di sini kan tadi Bukhari ada berapa di sini? Kalau pakai fitrah tadi. Ada berapa? Banyak, Pak. Ini kan 9 ya, taruhlah 9 ya. Ini 9 ya. Kalau coba kalau dengan yuladu kata fitrah alal tadi. fitrah cuma 5, Pak. Hah? Nah, kata fitrah yang bahasa Indonesia tadi. Oh, Nah, kalau ini yang Arab, Pak, kalau yang Arab. yang ini berapa ini? 17 kan?
Kalau yang fitroh saja, yang al-fitroh saja 21 yang Bukhari, Pak. Ya, tapi nanti fitrah itu beda cerita. Nah, Kalau yang beda kaitan dengan hadis yang kita cari ya nggak usah. Iya Pak, itu yang menyangkut pertanyaan yang prima Pak. Di sana kan ada kitab dan babnya Pak. Ada yang kitab wudhu, ada kitab fikih apa kayak gitu. Nah di kitabnya, yang prima mau tanyakan itu Pak, kata fitrah aja, fitrah itu kan banyak Pak. Suci dari eh, kembali suci setelah Idul Fitri itu kan fitrah juga, atau ya Iya, iya. fitrahnya ya manusianya itu. Nah Ya, ya, maksudnya ya. Pak, jadi bagaimana kalau giliran kita ngambilnya per kata, khawatirnya bab pembahasannya nanti berbeda Pak. Iya, itulah makanya ditentukan yang mau diambil itu pesan hadis yang mana. Yang kita cari yang sekarang ini, yang saya cari kan yang tadi saya sampaikan di contoh itu kan tentang bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Itu kan? Iya. Maka yang fitrah yang selain ini nggak usah. Caranya gimana? Caranya ya dibaca juga kalau tidak tahu kalau tidak tahu artinya, Arabnya tidak tahu artinya, dibaca terjemahnya. Paham Pak? Bisa dipahami ya? Paham Pak? Nanti misalnya yang apa tadi yang Prima tadi tanyakan tuh? Masalah kitab dengan babnya itu Pak di kolom. Ya enggak, kalau itu soal bab kitab itu nanti abaikan dulu. Kaitan yang mau dicari hadis tentang apa? Oh, kalau prima misalnya mau ngambilkan tentang apa ya? Kok jadi blank ini? Ya. Tentang riba misalnya Pak. Ya, tentang riba. Ya bisa saja riba nanti mungkin nanti ditentukanlah riba yang mana yang mau dicari hadisnya itu kan tentang apa? Apakah yang makna atau pesan yang mau diambil hadis tentang riba apa gitu kan? Nah, itu ditentukan saja pesannya. Oh, baik. Ya. Baik, Pak. Jadi nanti sebenarnya kan untuk tugas ini nanti saya sudah buatkan, tapi nanti akan saya coba terjemahkan dulu beberapa hadis karena saya belum selesai. Nanti mungkin besok lah di share ya. Nanti saya coba tampilkan ya contoh ininya ya. Saya coba tampilkan contoh yang nanti mungkin kita coba untuk tugas ya misalnya kan. Saya lagi ngecek dulu artinya kan biar memudahkan. Ini sudah tampil ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ya ini misalnya ini kan, ini nanti sudah saya kasih ini. Misalnya nanti Darukutni innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa gitu ya. Sungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap seseorang tergantung apa yang dia niatkannya kan. Agung Wahyudin, man ta'allama ilman bima yabtaghi bihi wajh Allah azza wa jalla la yata'allamu illa. Ini kan karena hadis pendidikan ya, karena saya melihat yang saya buat ini adalah hadis-hadis tentang pendidikan ya. Ya nanti ini potongannya kan, ini matan yang belum lengkap. Nanti saya berikan ya terjemahannya ya, nanti saya ini belum selesai kebetulan ini kan. Misalnya tadi kan hadis yang tadi yang pertama ini kan. Innama amal biniat wa innamal likulli imrin mana dan seterusnya kan. Semua perbuatan tergantung niat. Ya, dan balasan bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinakinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Kemudian nanti yang kedua itu misalkan man ta'allama ilman mimma yabtaghi wajha dan seterusnya. Rasul bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Azza wa Jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat kan. Nah, kemudian nanti man kharaja fi thalabil ilmi fa kana fi sabilillah terjadi. Barang siapa dalam rangka menuntut ilmu, keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali ya. Nah, dan seterusnya ini contoh ya.
nanti akan saya coba ini dulu. 6 potongannya tuh ini untuk sekedar tanda saja ini ya. Siapa bertugas mengerjakan apa gitu kan. Jadi nanti ya ini beberapa potongannya, tapi nanti akan saya buatkan lengkapnya. Nanti lengkapnya nanti akan saya buat, ini belum selesai aja ya. Ini nanti ada lengkapnya, nanti akan di-share semuanya ini. Tapi untuk sekedar gambarannya saja, kira-kira model yang nanti akan dicari ya seperti ini. Ya, jadi nanti ketentuannya itu mahasiswa mentahrij hadis sesuai dengan potongan matan hadis yang sudah ditentukan ya, yang ini ya di atas ini. Perangkat tahrij hadis yang digunakan dapat dipilih salah satu atau dikombinasi. Ya ini memang kalau mau agak bisa mudah ya itu bisa dikombinasi, mungkin Pak bisa digabung lah ya, terserah ya sesuai dengan kemampuan ya. Aplikasi Kitab 9 Imam, aplikasi Hadis Shop, dan aplikasi Maktabah Samilah. Kalau memang juga mau mengambil salah satu, aplikasi Hadis Shop juga silakan, tidak apa-apa kan. Nah, yang sistematikanya ini, ya, sistematikanya ini nanti redaksi matan hadis yang dicari kan sudah ada tadi kan redaksinya ya. Nanti saya kasih redaksinya. Kemudian identifikasi hadis yang relevan. Ya ini ngumpulkan ya yang relevan. Yang tadi contoh tentang fitrah tadi kan dikumpulkan ada sekian berapa kan. Nah ini harus pandai-pandai mengecek dan memfilter. Karena tidak selalu apa yang dicari dengan kata kunci tertentu, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, relevan dengan hadis yang kita cari. Yang sudah ditentukan ini ya. Nanti hadis ini kan sudah saya tentukan ini. Ya, setelah diidentifikasi, mungkin Anda kumpulkan ya yang relevan sekali lagi dengan apa yang kita tentukan hadisnya di atas. Maka ditentukan sumbernya dari apa saja ya, tinggal dicek aja apa. Ya kan kalau sudah mengumpulkan kan Anda sudah bisa mengecek hadisnya dari kitab apa saja. Nah, kemudian ada redaksi hadis dan terjemah ya, saya kira ini kalau sudah nanti yang pertama kali kan Anda menemukan yang lengkap ya, dan itulah yang kamu terjemahkan. Yang pertama aja ya. Jadi nanti yang terjemahnya itu lengkap sanadnya, matannya, dan riwayat ya. Kemudian skema salah satu sanad hadis. Ya, hadis yang diterjemahkan tadi kan skemanya yang tadi dicontohkan ya. Profil, riwayat, dan penilaian komentar ulama. Ya, tadi sudah ada dicontohkan juga. Tinggal klik-klik aja. Jadi Anda tidak juga terlalu repot sebenarnya kan harus membuka kitab ya. Kita langsung mengambil dari aplikasi saja. Ya, kemudian ini nanti kualitas hadis yaitu saya kira bisa diisi bisa enggak ya. Kalau sudah ada profil nanti bisa kita tentukan kualitas hadisnya itu apa. Gitu ya. Nah ini ya paling tidak ya untuk waktu yang saya tentukan ini sampai Sabtu depan itu pada saat kita kuliah ya minimal sampai dengan apa ya 4-5 itu kalau ini ya diusahakan ya. Syukur-syukur bisa sampai dengan 1 sampai 7. Tapi sekurang-kurangnya 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, Bisa, nanti Pak. nomor 6, nomor 7 kalau Anda sudah bisa ya tinggal itu juga sih sebetulnya kan tinggal ngambil saja kan. Nah, itu akan sangat bagus ya. Ya, kalau bisa sampai 6-7-nya 6-7 itu sudah bisa dikerjakan, tapi kalau belum bisa sampai dengan nomor 5 ya. Tapi paling minimal itu ya sampai 4 itu paling minimal ya. Paling minimal itu ya sampai 4. Yang agak cukup sampai dengan nomor 5, yang ideal sampai 7. Itu ya 1 sampai 7. Itu Ya ini nanti dalam bentuk berkas apa bentuk print out, Pak? Oh, nanti filenya aja dulu. Karena kan itu kan nanti jadi nanti kan tugas ini kan berjenjang ya. Ini kita bertahap ya. Ya. Bertahap. Jadi nanti kan ini kan belum ke pemahaman hadis ya.
Jadi nanti kita kan fiqhul hadisnya kan belum kan. Pemahaman hadis, kandungan hadisnya itu nanti bertahap aja biar tidak sekaligus ya, agak repot kalau sekaligus ya. Jadi kita satu-satu aja, pelan-pelan dulu, bertahap. Ya. Jadi kemampuan kita kaitan dengan takhrij ini kita coba dulu kan. Nah, kalau sudah nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan hadisnya, pemahamannya apa dan bagaimana yang kemudian itu nanti kita sama-sama diskusikan ya. Nanti kita lihat waktu yang tersedia kan. Pak, Ya, ditanya jadi itu untuk tahap yang awal tema ini, yang mau ditakrik gitu Pak ya. untuk tahap awal adalah untuk bisa juga nanti kita evaluasi minggu depan ya harus sudah ada hasil kerja ya. Ya nanti kita sama-sama evaluasi. Nah jadi nanti ini dikumpulkan ya paling lambat Sabtu ya jam 12. Kita kuliah jam berapa? Kalau online kemarin Oh. Bapak bilangnya dari jam 4 sampai jam 6, Pak. Kalau offline. Jumat. Yang offline, yang ketemu, yang tatap Ya, muka minggu depan. Yang tatap muka minggu depan 2 jam, Pak. Dari jam 4 sampai jam 6. Jam? Jam 4 sampai jam 6. Oke, ya. Jumat. Ya, sekira itu ya. Ya, jadi Ya. sudah ada kan datanya sudah Bapak Ibu inilah ya, sudah dicoba ya. Maksudnya dicoba dulu ya. Nanti kita sama-sama evaluasi ya Ya, minggu Pak. depan. Baik, siapa? Ya, itu pokoknya dikerjakan sejauh yang Bapak Ibu bisa dulu ya. Nah, Iya, kalau Pak. kurang-kurang ataupun mungkin keliru-keliru ya biasa aja kan, nanti diperbaiki lagi. Ya, nanti Pak. file tugasnya dikumpulkan dalam bentuk file Word dan PDF ya, dikirim via WA dan email ya. Ini nama file biar tidak ini ya, ini contoh saja, ini nama file tugas ya, nama mahasiswa ya PAI 1C misalnya kan, itu kan. Ya itu ya. Nanti ini akan saya share setelah mungkin besok paling ini kan, nanti akan saya lengkapi dulu hadis yang terjemahnya juga kan, biar Anda tidak ya agak mudah lah ya mengeceknya kan. Jadi nanti dicek saja, berarti nomor, kalau misalnya di sini nomor 1 kan, misalnya nomor 1 yang tadi potongannya ini kan, innamal amalu biniat, berarti ya nomor 1 yang ini nanti untuk lengkapnya ini kan, yang yang sudah ada artinya dan agak ini kan, yang sudah ada artinya itu kan. Nah nomor 2 juga begitu. Nomor 2 ya man ta'allama ilman, berarti yang ini kan nomor 2 ini kan. Nah, nomor 2 man ta'allama ilman. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau masih ada yang ditanya silakan. Cuman sedikit meluruskan Pak, sebenarnya nggak harus di copy paste dari situ, karena di aplikasi Hadissoft-nya di atasnya sudah ada tool untuk mengopikannya Pak.
Hmm. Itu yang prima aja. Kenapa tidak bunyi suaranya? Bacalah prima daripada bapak. Aplikasi itu tidak Benahi, ya Pak? tidak bunyi. Bunyi Pak deh. Ada bunyi Pak deh tuh. Oh, iya. Halo, halo. Ibu Saleka, Siapa? kamu bertanya itu, nah. Hmm? Kamu bertanya. Iya Pak, nanti. Mana suara Bapak tadi? Belum ada suaranya? Iya. Nyambung. Ade. Ade. Yo, Ibu Kita hadir, ngumpul aja buatnya kelak yo. insya Allah. Kapan, Yo? Suara Bapak Kapan, kurang Yo? terdengar, Bila Pak. enggak? Mohon maaf. Ini Kapan Jo kita kumpul di mana Yo? suara Gimana, Ndak? Bapak belum dengar, yo. Jadi, kalau WA kita di grup aja kelak Yo. Oke, oke. Halo, halo. Halo. Nah, sudah muncul, Pak. Nah, sudah muncul. Dan Prima yang lapacak kok kah? matikan dulu. Prima masih butuh bimbingan dari Bapak, Ibu-ibu sekalian. Kelak dibimbing Prima, kelak dang bimbingnya. Bukan lompat cap jalan Prima tuh sirat. Itu Bapak bertanya itu teman-teman kenapa suara Bapak nggak bisa katanya nggak bisa kedengaran lagi. Bapak izin yang ini, ya. Coba di Terima. Bapak tuh nggak. lagi, Pak. Ya, suara Bapak itu tidak dengar, Pak. Prima. Iya, Bapak WA itu kenapa suaranya nggak kedengaran lagi? Itu ada kedengaran, yo. Prima, hostnya ini sama Bapak, jadi nggak bisa di setel di sini. Di unmute lagi, Pak. Halo? Nah, kenapa? sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Sudah Pak. Sudah, Pak. Iya. Ya. Oke, silakan mungkin sebelum kita akhiri ya, kalau masih ada yang masih perlu ditanyakan. Jadi teknisnya saya pikir ya kira-kira begitu ya. Nanti tolong dilatih, dicoba dulu ya. Ya, jadi nanti untuk contohnya nanti saya saya share kan, saya share. Nanti diikuti aja, diikuti saja. Sistematikanya itu. Nanti saya mungkin kalau nggak malam ini mungkin besok ya saya share Bapak, siap. untuk latihannya. Ya, Pak. Ya, Siap. nanti minggu Ya, Pak. depan kita sudah coba dicek ya. Ya mungkin kan ada kendala ataupun ada kesulitan atau apa kan kita coba cek. Setelah itu kan kita kan akan membahas pemahaman hadisnya juga nanti itu kan. Ya, jadi kita bertahap ya. Jadi pemahaman fiqhul hadis ya, fiqhul hadis atau pemahaman hadis atau kandungan hadis nanti dibuat dalam bentuk makalah sebenarnya. Kan ini sebenarnya ini rangkaian dari membuat makalah sebetulnya kan, tapi saya tidak ingin sekaligus tapi bertahap. Maka bahan-bahan yang nanti sudah dibuat, sudah disiapkan itu ya disimpan ya, nanti dilanjutkan nanti pembahasannya itu. Jadi ini kan baru ya, nanti tinggalkan di pendahuluan tahrij hadis, baru pemahaman hadis atau fiqhul hadisnya itu apa kan yang sudah Anda kerjakan atau dengan melalui tahrij hadis itu. Jadi nanti kan ada tentang motivasi pendidikan dan pengajaran, itu nanti hadisnya itu tentang ada materi pendidikan dan pengajaran, ada metode, ada lingkungan pendidikan, itu kan yang kalau kamu baca nanti artinya itu. Kemudian ada juga ya metode ya, ada metode
keteladanan, ada beberapa pendekatan juga itu dari hadis yang saya buat atau yang nanti ditugaskan itu ya antara lain ya hadis-hadis yang terkait dengan pendidikan ya, hadis tarbawi kan, karena memang judulnya kan hadis tarbawi. Saya kira seperti itu. Kalau tidak ada yang bertanya dan kalau juga sudah dianggap mengerti ya yang mau dikerjakan, jadi Belum ngerti, Pak. Share contohnya tadi, Pak. Pak, tolong di-share contohnya tadi ya, Pak. Iya, Pak, contohnya tadi, Pak. Nanti di-share nanti ya. Nanti bersamaan dengan instruksi tugas dan dan pembagiannya itu kan masing-masing beda ini. Iya, Pak. Masing-masing mahasiswa beda ini, nyari masing-masing. Nggak bisa saling nyontek itu. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Insyaallah, Pak. Masing-masing beda hadisnya itu. Ada 15 hadis saya carikan. Kamu nanti melengkapi. Kamu kan punya satu, kalau saya 15 yang saya cari itu. Untuk semuanya kan? Ya. Jadi Insyaallah, Pak. Cukup ya. Siap, Pak. Ya, terima kasih ya. Selamat beristirahat ya. Bapak izin sebelum mengakhiri, Prima mau dokumentasi sebentar, Bapak. Oh, boleh. Ini perlu nih. Senyum. Ayo, baik. Ini hadir semua ya? Hadir semua Hadir ya? semua, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Oke, Pak. ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ilmunya sama-sama malam ya. ini. Terima kasih. Dan karut Kita nana, akhiri Pak, bersama tadi. dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Saya live ya. Pak De. Hari apa kita ngumpul, Pak De? Rabu. Ibu bisa ya. nyala. Kamis, Bu, Kamis.